Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildelvia dengan NIM 2124100100, kelas A pagi semester 1, program studi pendidikan matematika, Fakultas MIPA dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia untuk karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Alkis Yuliansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Latar belakang: bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia, tentu tidak lepas dari kaidah dan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kriteria yang diperlukan dalam kaidah kebahasaan tersebut antara lain tata bunyi, tata bahasa, kosakata, ejaan, makna, dan kelogisan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Dan bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai kaidah baku, baik tertulis maupun lisan. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Yang kedua, apa saja ruang lingkup dari PUEBI? Yang ketiga, bagaimanakah aturan penulisan huruf berdasarkan PUEBI? Yang keempat, bagaimanakah aturan penulisan kata berdasarkan PUEBI? Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam menulis berbagai karya ilmiah diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakannya, sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Karya ilmiah tersebut dapat berupa artikel, resensi, profil, karya sastra, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Sehingga PUEBI dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ruang lingkup. Salah satu letak perbedaan antara PUEBI dan PUEYB adalah adanya penambahan ruang lingkup. Pada PUEYB hanya terdapat 3 ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Sementara pada PUEBI ditambahkan suatu bagian ruang lingkup, yaitu penulisan unsur serapan. Pada makalah ini, penulisan hanya membahas 2 bagian ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku. Dalam bahasa tertentu, ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 abjad. Yang kedua, ada huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan oleh arus udara yang tidak mengalami rintangan, dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bibir pada pembentukan vokal itu. Huruf vokal pada bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Pada pelafalan konsonan ada 3 faktor yang terlibat: keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Huruf-huruf konsonan pada bahasa Indonesia dilambangkan oleh 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat ada huruf diftong.
Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu kata. Diftong berbeda dengan deretan vokal karena setiap huruf vokal pada deretan vokal mendapat hembusan yang sama atau hampir sama, dan huruf vokal tersebut berada dalam dua suku kata yang berbeda. Contoh huruf diftong dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, O. Yang kelima, ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang keenam, ada huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursiv. Yang ketujuh, ada huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau fit. Selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dalam pikiran yang digunakan dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Kata dasar dapat diartikan sebagai suatu kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar dan bahkan menjadi kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, ada kata berimbauan. Kata berimbauan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbauan berupa awalan atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan, infiks, atau awalan akhiran, konfiks. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan sehingga membentuk makna yang berbeda. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Kesimpulan, ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Ruang lingkup PUBI adalah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Huruf adalah tanda aksara dan tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Pemakaian huruf yang diatur dalam PUBI antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan. Dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan, pedoman penulisan kata yang diatur oleh PUEBI adalah kata dasar, kata berimbauan, bentuk ulang, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.